Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami dari kelompok 4 terdiri dari 10 anggota. Saya Erika Yuliana, Agustriadi, Cici Wulandari, Kasmiati, Ade Seraduma, Ayu Komalasari, M. Aditya, Yanti Melinda, Dwi Ayu Wulandari, dan Yuni Arianti Novika. Kami kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai Are self-driving cars ready for the road? Apakah mobil benar-benar bisa mengemudi sendiri tanpa operator manusia? Apakah seharusnya demikian? Dan apakah itu investasi bisnis yang baik? Semua orang mencari jawaban. Teknologi kendaraan otonom telah mencapai titik di mana tidak ada produsen mobil yang dapat mengabaikannya. Setiap produsen mobil utama sedang berlomba untuk mengembangkan dan menyempurnakan kendaraan otonom dengan keyakinan bahwa pasar untuk suatu hari nanti bisa mencapai triliunan dolar. Perusahaan seperti Ford, General Motors, Nissan, Mercedes, Tesla, dan lainnya telah menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian dan pengembangan teknologi otonom. GM bahkan membeli perusahaan startup mobil otonom berupa Cruise. Perusahaan-perusahaan penyedia layanan transportasi seperti Uber dan Lyft percaya bahwa mobil tanpa pengemudi yang menghilangkan biaya tenaga kerja adalah kunci keuntungan jangka panjang mereka. Sebuah studi yang dilakukan oleh UBS menunjukkan bahwa biaya per mil dan taksi otonom robot taksi akan sekitar 80% lebih rendah dibandingkan taksi tradisional. Mobil yang bisa mengemudi sendiri telah ada di jalan-jalan di beberapa lokasi di California, Arizona, Michigan, Paris, London, Singapura, dan Beijing. Perusahaan pemasaran ABI memprediksi bahwa sekitar 8 juta kendaraan dengan tingkat kemampuan mengemudi otonom akan dikirim pada tahun 2025. Pada bulan Desember 2018, Waymo, anak perusahaan dari Google Alphabet, meluncurkan layanan taksi otonom komersial bernama Waymo One di area metropolitan Phoenix. Semua mobil yang seharusnya mengambil alih kemudi dari manusia membutuhkan sistem komputer yang kuat yang harus memproses dan menganalisis jumlah data yang besar yang dihasilkan oleh berbagai sensor, kamera, dan perangkat lainnya untuk mengontrol dan menyesuaikan kemudi, akselerasi, dan pengereman sesuai dengan kondisi real time. Teknologi kunci termasuk sensor mobil otonom dilengkapi dengan berbagai jenis sensor. Sensor pada roda mobil mengukur kecepatan mobil saat berkendara dan bergerak melalui lalu lintas. Sensor ultrasonik mengukur dan melacak posisi garis pinggir jalan, trotoar, dan objek yang dekat dengan mobil. Kamera diperlukan untuk mendeteksi garis jalur di jalan raya, tanda kecepatan, dan lampu lalu lintas. Kamera yang dipasang di depan kaca depan menciptakan gambar 3 dimensi jalan ke depan. Kamera di belakang cermin mata fokus pada tanda-tanda jalur. Kamera inframerah menangkap sinar inframerah yang dipancarkan dari lampu depan untuk memperluas penglihatan saat mengemudi di malam hari. LiDAR adalah perangkat pendeteksi cahaya dan jarak yang terpasang di atas sebagian besar mobil otonom. LiDAR merupakan melepaskan jutaan sinar laser setiap detik, mengukur waktu yang diperlukan untuk memantulkan kembali sinar-sinar tersebut. LiDAR mengambil pandangan 360 derajat dari sekitar mobil, mengidentifikasi objek-objek di sekitarnya dengan akurasi hingga 2 cm. Namun, LiDAR sangat mahal dan belum cukup kuat untuk digunakan dalam kondisi jalan yang penuh dengan lubang, suhu ekstrim, hujan, atau salju. GPS adalah sistem penentu lokasi global, menentukan lokasi makro mobil dengan akurasi hingga 1,9 meter dalam kombinasi dengan pembacaan dari tektometer giroskop dan altimeter. GPS memberikan penentuan posisi awal. Radar memantulkan gelombang radio dari objek-objek untuk membantu melihat sekitar mobil, termasuk titik buta, dan sangat membantu dalam mendeteksi objek logam besar seperti kendaraan lain. Komputer, semua data yang dihasilkan oleh teknologi ini perlu digabungkan, dianalisis, dan diubah menjadi gambar dunia yang sesuai untuk robot beserta instruksi tentang bagaimana melakukannya. Ini membutuhkan daya memprosesnya yang hampir seperti superkomputer. Perangkat lunaknya dilengkapi dengan algoritma penghindaran rintangan, pemodelan prediktif, dan teknologi pemahaman objek, misalnya membedakan antara sepeda dan sepeda motor untuk membantu kendaraan mengikuti aturan lalu lintas dan mengatasi rintangan.
machine learning, deep learning, dan teknologi computer vision. Sistem komputer mobil harus terlatih menggunakan kecerdasan mesin dan deep learning untuk melakukan hal-hal seperti mendeteksi garis jalur dan mengidentifikasi pengendara sepeda. Dengan menunjukkan jutaan contoh dari objek yang sedang dipelajari, karena dunia terlalu kompleks untuk menulis aturan untuk setiap skenario yang mungkin, mobil harus dapat belajar dari pengalaman dan mencari cara untuk mengemudi sendiri. Peta. Sebelum mobil otonom beroperasi di jalan, pengembangannya menggunakan kamera dan lidar untuk memetakan wilayah secara ekstensif. Informasi ini membantu mobil memverifikasi pembacaan sensor dan sangat penting bagi kendaraan untuk mengetahui posisinya sendiri. Perusahaan mobil otonom terkenal karena seringkali berlebihan dalam mengumumkan kemajuan mereka. Apakah kita harus percaya pada mereka? Pada saat ini, prospeknya masih belum jelas. Pada Maret 2018, mobil Volvo XC90 otonom milik Uber yang sedang beroperasi dalam mode otonom menabrak dan membunuh seorang wanita di Tempe, Arizona. Uber kemudian menghentikan pengujian kendaraan otonom untuk sementara waktu, bahkan sebelum kecelakaan tersebut. Mobil otonom milik Uber sudah mengalami kesulitan dan mengemudi melalui zona konstruksi dan di sebelah kendaraan besar seperti truk. Pengemudi Uber harus seringkali ikut campur lebih sering daripada mengemudi pada proyek mobil otonom lain. Kecelakaan Uber tersebut memunculkan pertanyaan apakah kendaraan otonom sudah siap untuk diuji di jalan umum dan bagaimana regulator harus menangani hal ini. Para pembela teknologi kendaraan otonom menunjukkan bahwa hampir 40.000 orang meninggal dalam kecelakaan di jalan raya Amerika Serikat setiap tahun, dan kesalahan manusia menyebabkan lebih dari 90% dari kecelakaan tersebut. Namun tidak peduli seberapa cepat penyebaran kendaraan otonom, masih akan membutuhkan waktu lama sebelum robot bisa mengurangi jumlah tersebut secara signifikan dan meyakinkan masyarakat umum bahwa mereka lebih baik membiarkan mobil yang mengemudi sendiri. Uber telah mengubah pendekatan mereka terhadap pengemudi otonom dan berencana untuk meluncurkan mobil otonom mereka di sejumlah kota yang memiliki kondisi cuaca, permintaan, dan kondisi lainnya yang paling menguntungkan. Sementara, pendukung mobil otonom seperti Elon Musk dari Tesla membayangkan dunia di mana hampir semua kecelakaan lalu lintas akan dihilangkan dan orang dewasa atau mereka dengan cacat dapat melakukan perjalanan dengan bebas. Sebagian besar orang Amerika berpikir sebaliknya. Survei Pew Research Center menunjukkan bahwa sebagian besar orang tidak ingin naik kendaraan otonom dan tidak yakin apakah kendaraan tersebut akan membuat jalan raya menjadi lebih berbahaya atau lebih aman. 87% dari mereka ingin ada orang yang selalu ada di belakang kemudi, siap mengambil alih jika terjadi sesuatu yang salah. Masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki sebelum kendaraan otonom dapat dengan aman berada di jalan raya. Kendaraan otonom belum mampu beroperasi dengan aman dalam semua kondisi cuaca, hujan atau salju yang lebat dapat membingungkan sistem radar dan lidar mobil. Saat ini kendaraan otonom tidak dapat beroperasi sendiri dalam kondisi cuaca seperti itu. Kendaraan ini juga mengalami kesulitan saat cabang pohon terlalu rendah atau ketika jembatan dan jalan memiliki tanda garis lurus yang samar. Di beberapa jalan, kendaraan otonom harus membuat keputusan panduan tanpa adanya garis putih atau tanda batas yang jelas di tepi jalan, termasuk boot dots, penanda plastik kecil yang mendefinisikan jalur. Boot dots tidak dianggap efektif sebagai penanda jalur untuk kendaraan otonom. Sistem penglihatan komputer mampu dengan dapat diandalkannya mengenali objek-objek. Yang masih sulit adalah pemahaman pemandangan. Misalnya, kemampuan untuk menentukan apakah tas di jalan kosong atau menyembunyikan batu, bata, atau objek berat di dalamnya. Meskipun sistem penglihatan kendaraan otonom saat ini mampu mengenali lampu lalu lintas dengan dapat diandalkan, namun mereka tidak selalu dapat membuat keputusan yang benar jika lampu lalu lintas tidak berfungsi. Hal ini memerlukan pengalaman, intuisi, dan kemampuan untuk berkoordinasi antara beberapa kendaraan. Kendaraan otonom juga harus mampu mengenali orang yang bergerak di sepanjang jalan, menentukan apakah orang tersebut sedang mengendarai sepeda, dan memprediksi bagaimana orang tersebut kemungkinan akan merespon dan berperilaku. Semua hal itu masih sulit dilakukan oleh kendaraan otonom saat ini. Lingkungan yang kacau seperti jalan yang padat dengan mobil, pejalan kaki, dan pengendara sepeda sangat sulit untuk dilalui oleh mobil otonom.
Meskipun teknologi kendaraan otonom yang lebih maju telah ada di pasaran, namun tidak ada mobil produksi saat ini di Amerika Serikat yang dapat dikendarai sambil tidur, membaca, atau bermain media sosial. Namun banyak sistem yang ada dapat menjaga jarak dengan kendaraan di depan atau menjaga mobil Anda tetap berada di jalurnya, bahkan sampai berhenti di tengah kemacetan. Dalam beberapa kasus, sistem-sistem ini memungkinkan pengemudi di balik kemudi untuk melepaskan tangan mereka, asalkan mereka tetap memperhatikan dan siap mengambil kendali jika diperlukan. Sistem yang lebih sederhana ini tidak dapat melihat hal-hal seperti mobil pemadam kebakaran atau lampu lalu lintas yang mati. Namun manusia juga tidak dapat menjadi pengemudi backup yang baik karena perhatiannya cenderung terpecah. Setidaknya 2 pengemudi Tesla di Amerika Serikat telah meninggal dalam kecelakaan saat menggunakan sistem ini. Salah satu ada yang menabrak truk pada tahun 2016, yang lain menabrak pembatas jalan raya tahun 2018. Ada yang disebut sebagai masalah penyerahan kendali. Mobil semi-otonom perlu dapat menentukan apa yang dilakukan oleh pengemudi manusianya dan bagaimana membuat orang tersebut mengambil kendali ketika diperlukan. Dan jangan lupakan keamanan. Mobil yang dikemudikan oleh komputer pada dasarnya adalah kumpulan komputer dan sensor yang terhubung secara nirkabel dengan dunia luar, dan keamanannya tidak lebih baik dari sistem yang terhubung jaringan lainnya. Menjaga sistem tetap aman dari penyusup yang ingin menabrak atau menggunakan mobil sebagai senjata mungkin akan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi kendaraan otonom di masa depan. Mobil yang dikemudikan oleh komputer yang dapat mengatasi situasi apapun sebaik manusia dalam semua kondisi masih beberapa dekade lagi untuk terwujud. Para peneliti di Universitas Cleveland State memperkirakan bahwa hanya 10 hingga 30% dari semua kendaraan akan sepenuhnya otonom pada tahun 2030. Analis PwC memperkirakan bahwa 12% dari semua kendaraan akan sepenuhnya otonom pada saat itu. Tetapi kendaraan tersebut hanya akan bekerja di area yang terbatas secara geografis di bawah kondisi cuaca yang baik, seperti yang dilakukan oleh armada van otonom Waymo di Phoenix. Mobil otonom sepenuhnya masih merupakan fiksi ilmiah. Yang lebih mungkin adalah teknologi kendaraan otonom akan diintegrasikan ke dalam mobil yang dikemudikan manusia. Model mobil saat ini dilengkapi dengan teknologi seperti pengenalan objek canggih, deteksi radar, dan laser kemampuan untuk mengambil alih kendali jika pengemudi melakukan kesalahan. Dan peta jalan raya yang sangat detail yang awalnya dikembangkan untuk kendaraan otonom, pada tahun 2022, hampir semua mobil baru di Amerika Serikat akan dilengkapi dengan pengereman darurat otomatis, yang dapat mengurangi kecelakaan tabrakan dari belakang sebesar 50% dan kecelakaan dengan cedera sebesar 56%. Begitu teknologi pengereman darurat sepenuhnya diterapkan, hal tersebut dapat mengurangi jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan tabrakan dari belakang sebesar 80%. Kendaraan yang dikemudikan manusia dengan tingkat teknologi otonom sejauh ini akan menjadi lebih aman dengan tingkat yang mungkin sulit diikuti oleh kendaraan otonom sepenuhnya, kendaraan otonom sepenuhnya. Hal ini membuat kebutuhan akan mobil otonom sepenuhnya menjadi kurang mendesak. Banyak analis memperkirakan bahwa implementasi pertama teknologi kendaraan otonom akan berupa layanan taksi robot yang beroperasi dalam kondisi dan area terbatas, sehingga operator dapat menghindari persimpangan yang sulit dan memastikan semuanya terpetakan dengan detail. The Boston Consulting Group memprediksi bahwa 25% dari total jarak yang ditempuh di Amerika Serikat pada tahun 2030 mungkin akan dilakukan oleh kendaraan otonom bersama. Mereka akan berjuang dengan regulator dan perusahaan asuransi tentang apa yang harus dilakukan dalam kejadian kecelakaan yang tak terhindarkan. Demikianlah paparan dari kami kelompok 4. Mudah-mudahan yang telah kami paparkan akan mendapatkan informasi dan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.